Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, everyone, again in English learning online lesson for 4th grade student. We come in the unit 3 and in the third discussion. Jadi pembahasan pertama kemarin kita sudah sebelum PTS yaitu vocabulary, kedua setelah PTS yaitu grammar, yang ketiga ini tentang reading ya. Bentar, ini apa nggak terganggu, ada suara orang jual somai soalnya. Ya udah lewat. Nah sekarang ini sebelum mulai, siapkan dulu bukunya untuk siswa kelas 4 yaitu National Geographic Our World Student Book 4. Kita siapkan untuk unit 3 judulnya Long Ago and Today. Sebelum mulai seperti biasa kita mulai segala sesuatu dengan membaca bismillah dulu. Siswa kelas 4 Aisyah dan Fatimah, silakan tangannya semuanya ditengadahkan. Sudah? Kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Let's begin the lesson. Unit 3, Long Ago and Today. Third discussion, reading section. Open your book on page 46. On page 46, there is a reading about from walking to biking. This one we will reading about the history about the first bike. The story about the first bike until the today's bike. I have the recording. Jadi aku ada recordingnya untuk bacaan ini yang judulnya From Walking to Biking, dari berjalan menuju ke bersepeda. Mbak aku akan putarkan rekamannya, kalian dengarkan baik-baik. Sama sekalian dibaca bacaannya. Activity 13. Listen and read. From walking to biking. The bicycle is not the idea of just one person. Over time, many people contributed to its development. The first bicycle was made of wood. It had 2 wheels, but no pedals. You didn't ride it, you walked it. It was called a hobby horse, or walking machine. The velocipede came next. Velocipedes had pedals. Pedals were a good idea. With pedals, people could ride instead of walk or push their velocipedes. But velocipedes were hard to ride on cobblestone streets, and so they were called bone shakers. Later, people rode a new kind of bicycle called a high wheeler. It was made of metal and had a high front wheel and solid rubber tires. It was more comfortable than a bone shaker, but people could fall off easily. Women didn't ride high wheelers because women at the time wore long skirts. They rode a machine with 3 wheels called a tricycle. The next bicycle went back to 2 wheels of the same size. It had metal parts and pneumatic tires, and was called the safety bicycle. This design became the standard for modern bicycles. Then companies began to make bicycles for children. Now everyone enjoys bicycles. Ya. Jadi ini history, sejarah tentang berjalan hingga naik sepeda. Ini per paragraf ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 paragraf. Aku akan artikan satu persatu ya. Diperhatikan baik-baik. From walking to biking, dari berjalan hingga naik sepeda. The bicycle is not the idea of just one person. Over time, many people contributed to its development. Jadi sepeda itu asal mulanya bukan dari satu orang idenya, tapi berkembang dari waktu ke waktu, ya. Kontribusi dari beberapa orang. The first bicycle was made of wood. It had 2 wheels but no pedals. Jadi
sepeda pertama kali ini sepeda pertama ya, adalah sepeda yang terbuat dari kayu, wood. Oke, ini sepeda pertama ya, ini terbuat dari kayu, wood ya. It had two wheels, ada dua roda tapi tidak ada pedalnya, but no pedals. You ride it, you walk it. You didn't ride it, you walk it. Kamu tidak mengendarainya tapi kamu berjalan dengannya ya. It was called a hobby horse or walking machine. Mesin ini, sepeda ini disebut juga sebagai hobby horse atau mesin berjalan. Kemudian sepeda ini dikembangkan lagi menjadi sebuah sepeda dengan nama velocipede. The velocipede come next. Velocipedes had pedals. Pedals were a good idea. With pedals, people could ride instead of walk or push their velocipedes. But velocipedes were hard to ride on cobblestone streets, so they were called bone shaker. Ya. Kemudian datang sepeda yang namanya velocipede. Velocipede itu mempunyai pedal. Pedalnya itu merupakan ide yang bagus. Dengan pedal, orang-orang dapat dengan mudah mengendarai sepeda itu, bukannya berjalan atau mendorong velocipede ini, tapi mengayuhnya. Akan tetapi velocipede sangat sulit dikendarainya di jalan-jalan kayak cobblestone, jalan-jalan berbatuan. Oleh karena itu mereka disebut sebagai bone shaker ya, bergetar semua, yang naik itu bergetar semua. Oke. Kemudian later people rode a new kind of bicycle called a high wheeler. Kemudian orang-orang mengendarai sepeda jenis baru yang disebut sebagai high wheeler ya, atau roda yang besar. It was made of metal and had high front wheel and solid rubber tires ya. Sepeda ini terbuat dari besi dan mempunyai roda depan yang sangat besar, dan juga bannya itu terbuat dari ban mati atau yang disebut sekarang ini kayak bannya anak kecil itu ya, rubber tapi solid yang tidak ada udara dalamnya. It was more comfortable than a bone shaker ya. Sepeda ini lebih nyaman dari bone shaker. Kenapa? Karena mempunyai rubber tire meskipun solid ya. Kalau bone shaker tidak mempunyai rubber tire, jadinya kayu semua ya. It was people could fall off easily. Tapi orang-orang dapat jatuh dengan mudahnya. Kenapa? Karena high front wheel ya, depannya sangat tinggi. Women didn't ride this high wheeler because women at the time wore long skirt. Orang perempuan ya tidak bisa mengendarai sepeda high wheeler ini. Kenapa? Karena zaman dahulu orang perempuan mengenakan rok yang panjang. They rode a machine with 3 wheels called a tricycle ya. Mereka tidak mengendarai high wheeler, tapi mereka mengendarai sepeda yang disebut 3 wheels atau tricycle. Oke. Lebih mudah karena ini ada 3 rodanya. Oke, kemudian the next bicycle went back to 2 wheels at of the same time. Ya, sepeda berikutnya berkembang menjadi roda 2 pada saat yang bersamaan. It had metal parts and pneumatic tires. Sepeda ini mempunyai bagian-bagian dari besi dan roda yang berisikan udara, pneumatik, tekan udara. And was called the safety bikes, dan disebut sebagai safety bike atau sepeda keamanan. This design became the standard for modern bicycles. Then companies began to make bicycles for children. Desain safety bicycle ini menjadi standar modern dari sepeda zaman sekarang. Ya. Kemudian perusahaan-perusahaan mulai membuat sepeda untuk anak-anak. Now everyone enjoys bicycle. Oke. Jadi di sini yang ini hobby horse ya pertama, kemudian ini bone shaker, perkembangan kedua bone shaker, yang ketiga high wheeler, kemudian tricycle, baru terakhir adalah yang safety bikes ya, yang safety bikes ini bawah ya, safety bikes. Oke ya. Di safety bikes ini ada
ada, nah, bagian-bagian dari safety bikes, ada handlebars atau pegangan, wheel, rodanya ini roda, ini handlebars, ini pegangan, seat, tempat duduk tentunya, tire, itu rodanya, wheel itu besinya, nama besinya, pedals itu untuk mengayuhnya, pedalnya. Ini modern bike atau disebut sebagai safety bikes. Oke, sudah? Kalau sudah, sekarang kita bergerak ke halaman selanjutnya, halaman 47. Di halaman 47 ini, bentar, kelewatan. 47 ini, ya. Complete the sentences, lengkapilah kalimat berikut, ya. Number 1, the hobby horse had 2 wheels, but bla 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 pedals. Oke, ini Pak Agung nggak akan jawab, kalian langsung jawab sendiri di bukunya, karena nanti Pak Agung masukkan ke Google Formnya, ya. Velocipedes number 2 were bla 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 to rides on cobblestones. Dilihat bacaannya ya. Number 3, high wheelers had bla 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 parts and rubber tires. Number 4, safety bikes had 2 wheels of the bla 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 size. Bentar. Ya, ini bentar. Ini latihannya gimana ini? Oke, bentar dulu. Oke. Jadi halaman tadi itu halaman berapa? 47 ya? 47. Oke. Ini Pak bantu aja karena latihannya ada sendiri khusus untuk reading. Oke. The hobby horse had 2 wheels, but no pedals. No pedals. Velocipedes were bla 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 to ride on cobblestone. Ada yang tahu jawaban nomor 2? Hard. Oke. High wheelers had bla bla parts and rubber tires. Ada yang masih ingat apa? Metal. Nah, metal parts and rubber tires. Safety bikes had 2 wheels of the same size. Ya, ukurannya sama. 2 wheels of the same size. Oh ya, ukuran rodanya sama, depan dan belakang. Ya, itu latihan 14. Kemudian yang latihan 15 di buku kalian ada complete the timeline, lengkapilah garis waktu ini. Oke. Yang mana dulu ditemukan? Apakah hobby horse, oke, high wheeler, bone shaker, safety bike, tricycle. Oke, kita mulai. 18 17 kira-kira sepeda yang pertama kali ditemukan apa? Yang pertama kali adalah ini Pak tarik garisnya, hobby horse. Jadi hobby horse dituliskan di sebelah sini. Oke, ini hobby horse. Ini ya. Setelah hobby horse ditemukan, apalagi setelah itu dikembangkan menjadi sebuah sepeda namanya bone shaker. Nah, ini di sebelah sini. Setelah bone shaker kemudian dikembangkan lagi menjadi sebuah sepeda yang namanya high wheeler. Ini ada di sebelah sini. Oke. Nah, karena perempuan tidak bisa mengendarai high wheeler, maka dibuatlah sepeda yang namanya tricycle. Nah, baru berikutnya pengembangan terakhir adalah safety bicycle. Ini tulis sebelah sini ya. Jadi ini perkembangan timeline garis waktu ya dari sepeda, mulai dari hobby horse, kemudian berkembang menjadi bone shaker, berkembang lagi menjadi high wheeler, kemudian karena perempuan tidak bisa mengendarai high wheeler maka dibuatlah tricycle, kemudian terakhir dibuatlah safety bicycle. Itu adalah standar modern ya untuk sepeda zaman sekarang ya. Desain awal, desainnya menjadi desain sepeda zaman sekarang. Oke, sudah ya. Kalau sudah, bentar. Bentar. Oke. Latihan 16 dilihat dulu. Work with a partner, talk about bicycle, ask and answer. Oke.
Number 1, are bicycle now just for children or for adults too? Apakah sepeda zaman sekarang hanya untuk anak-anak atau hanya untuk orang dewasa? Ya, ulangi, apakah sepeda zaman sekarang hanya untuk anak-anak atau untuk dewasa juga? Jawabannya, bicycle is for children and adults. Berarti nomor 1 ini jawabannya adalah bicycles are for both. Nah, sepeda itu untuk dua-duanya, baik children maupun adults, ya. Nomor 2, do you have bicycle? When and how do you use it? Nah, ini adalah jawaban nomor 2 ini sesuai dengan apa yang kalian biasa lakukan, ya. Apakah kamu punya sepeda di rumah? Jika punya, kapan dan bagaimana kamu menggunakannya? Dijawab di sini, kapan kira-kira? Apakah seminggu yang lalu atau pagi tadi atau kemarin sore? Dan bagaimana kamu menggunakannya? Saya menggunakannya dengan teman-teman atau saya menggunakannya bersama dengan orang tua, ya. Kemudian nomor 3, why are bicycles are good idea? Kenapa bicycle ini sebuah ide yang bagus? Ada yang tahu? Kenapa? Because with bicycle, ya apa? Bicycle, olahraga. Nah, tubuh akan menjadi lebih sehat dan kita bisa berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain dengan mudah. Because with bicycle, our body, ya, our body will be healthy and we will able to move from another place. Ya, jadi dengan sepeda tubuh kita akan lebih sehat dan kita akan bisa berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Itu tujuan dari transportasi. Jadi transportasi itu dibuat untuk satu tujuan, yaitu memindahkan suatu benda ke satu tempat ke tempat yang lain. Benda itu bisa merupakan manusia atau objek, ya. Jadi tujuan transportasi adalah demikian, memudahkan manusia. Oke, sudah ya. Nomor 16, kalau sudah, ini aku clear dulu. Stop drawing. Back to 100. Nah, kalau sudah kita balik halaman 48. Halaman 48 ini adalah paragraf unity. Ini adalah model writing. Bentar, aku lihat dulu apakah ada pembahasan writing di sini. Oh, hanya begitu aja. More video, story time. Oke. Ya, jadi kali ini Pak Agung ada story time untuk kalian, tambahan dari reading, karena readingnya ini Pak Agung anggap sudah selesai, ya. Pak Agung juga sertakan story time. Diperhatikan story time-nya baik-baik, karena nanti ada kuisnya juga. Selain dari reading, Pak Agung juga akan beri kuis mengenai story time. Jadi perhatikan videonya baik-baik, karena nanti di Google Form-nya, story time-nya tidak akan Pak Agung tampilkan, cuma potongan-potongan aja. Oke. Are you ready for a story? How about a fairy tale? This story is called Rhodopis, a Cinderella fairy tale from Egypt. Long ago in Egypt, a servant named Rhodopis worked in the home of a rich man. None of the other servants in the house liked Rhodopis. Rhodopis was kind and good, but the other servants were cruel to her.
They made Rhodopis do all of the chores. At dinner, she always ate alone. Then she washed all of the servants' dishes. After dinner, she took out the trash. The other servants gave Rhodopis many difficult chores. Wash all the master's clothes, then put them away. Hang up all of his shirts, the other servants ordered. Then clean all of the rooms in this house. Rhodopis was very unhappy, but she did the chores with a smile. One day, a messenger came to the house. The Pharaoh is having a party, he said. Everyone in this house is invited. A party at the Pharaoh's palace, the other servants shouted. How exciting! On the day of the party, Rhodopis got ready to go, but the other servants stopped her. You can't go with us, said the other servants. You have more important things to do. You have to stay here and do the chores. Rhodopis went to the river to wash the master's clothes. After she washed them, she started to hang the wash to dry. Suddenly, she saw a golden hippopotamus. It splashed water on her shoes. The shoes started to shine like gold. Rhodopis ran from the big animal. One of her golden shoes flew into the air. A big bird saw it and took it. The bird flew away with the shoe. He flew to the Pharaoh's palace. The bird dropped the shoe into the Pharaoh's hands. Look at this golden shoe, he said. It must be the shoe of a woman more beautiful than all the other women in Egypt. The Pharaoh ordered his men, find the woman who owns this golden shoe. The Pharaoh's men looked for the owner of the shoe for days. They came to Rhodopis's house. All the servant women tried it on. It did not fit any of them. Finally, Rhodopis tried on the shoe. It fit! The men took Rhodopis to the Pharaoh. The Pharaoh saw Rhodopis's smile. You are more wonderful than anyone in Egypt, said the Pharaoh. Please marry me. Rhodopis answered, Yes! And she never had to do chores again. The end. Oke, jadi tadi itu ya cerita yang berjudul dengan judulnya adalah wait a minute. Oke. Ya. Jadi cerita tadi itu adalah cerita tentang Cinderella story, tapi berasal dari Egypt atau Mesir. Kalau nggak salah apa namanya Rhodopis, ya Rhodopis. Oke. Rhodopis sama dengan Cinderella. Kalau Cinderella itu dianiaya, dilukai, disakiti oleh saudara tirinya. Tapi kalau Rhodopis ini dianiaya atau disiksa sesama pembantu yang ada di rumah majikannya, ya. Jadi Rhodopis itu disuruh mengerjakan pekerjaan pembantu-pembantu itu seperti mencuci, membersihkan peralatan makan, kemudian ya pokoknya pekerjaan hariannya itu disuruh mengerjakan Rhodopis semua. Sedangkan yang lainnya enak-enakan, ya. Kemudian datanglah yang namanya undangan dari Pharaoh. Kalau Pharaoh itu adalah raja, ya raja yang ada di Mesir, ya Pharaoh namanya. Oke, Pharaoh ini mengundang untuk berpesta, ya. Pembantu-pembantu lain ini pergi ke pesta tersebut, akan tetapi dia melarang Rhodopis untuk pergi ke pesta. Dia malah menyuruh Rhodopis untuk mengerjakan kerjaannya pembantu itu, yaitu mencuci pakaian, ya. Kemudian pembantu lain berangkat, Rhodopis pergi ke sungai untuk mencuci pakaian. Nah, ketika dia selesai mencuci pakaian, dia menggantung baju majikannya di dahan pohon.
Kemudian secara tidak sengaja dia melihat seekor hipopotamus atau kuda Nil yang berwarna emas. Kuda Nil berwarna emas ini ya mencipratkan air ke sepatu dari Rhodovis ini. Sepatu tersebut berubah menjadi emas. Karena Rhodovis takut dengan kuda Nil ini, hipopotamus ini, maka dia berlari. Ketika dia berlari, dia tersandung dan sepatu emasnya terlempar. Ketika terlempar, ya, ada seekor burung yang menangkap sepatu itu. Ya, sepatu ditangkap, kemudian semua burung ini dibawa ke istana dan dijatuhkan di tangan Pharaoh tadi yang mengajarkan pesta tadi. Pharaoh yang tadi itu, yang mengadakan pesta tadi itu, ya, dia kaget dan kagum dengan sepatu itu. Dia merasa bahwa sepatu ini pasti punyanya wanita yang cantik, ya, yang eksklusif lah, karena sepatunya dari emas. Kemudian dia menyuruh anak buahnya, ya, pasukannya untuk mencari wanita yang mempunyai ukuran yang sama dengan sepatunya. Nah, ini kan sama dengan Cinderella. Kalau Cinderella sepatu kaca, ini sepatu dari emas, ya. Setelah mencari, kemudian akhirnya sampailah bawahannya itu anak buahnya Raja Pharaoh tadi itu ke rumahnya majikannya Rhodovis. Semua mencoba sepatunya, tidak ada yang cocok kecuali Rhodovis. Ketika dicoba cocok, karena itu memang sepatu dari Rhodovis. Dan Rhodovis dibawa anak buah Pharaoh tadi ke istana Pharaoh. Setelah sampai di istana Pharaoh terkejut melihat senyuman dari Rhodovis karena senyumnya sangat cantik. Dia kemudian melamar Rhodovis untuk menjadi istrinya. Rhodovis setuju. Kemudian mereka menikah dan Rhodovis tidak perlu mengerjakan pekerjaan rumah lagi. Yang mengerjakan adalah pembantu teman dari Rhodovis yang curang tadi, yang jahat tadi. Ya, berarti cerita Cinderella versi dari Mesir. Kalau di Europe namanya Cinderella, di Egypt namanya Rhodovis. Gitu ya. Itu story time yang Pak mengartikan. Nanti beberapa ada di Google Formnya. Nanti Pak aku nggak akan ulas lagi di Google Formnya, langsung soal. Jadi untuk mengerjakan soal story time, okay, kalian harus melihat YouTube-nya, YouTube sekolah, ya, yang ada Pak akunya. Oke, Pak akan tutup reading dan story time kali ini dengan mengucap alhamdulillah. Semoga apa yang Pak sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Oke, sampai jumpa next week. Oke ya. Oh, karena next week sudah reading baru. Next week kita masuk ke ulangan harian 3. Ya, kayak biasa. Setelah selesai babnya langsung ulang UH 3. Next week UH 3 hari Senin. Oke. Kita mengucap alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on daily term 3 next week.